sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Trubus Rahardiansyah. Ia adalah Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia. Sehari-hari, selain menganalisa masalah publik, Pak Trubus juga aktif mengajar sebagai dosen. Tentu ia sadar, semua upayanya ini akan hilang begitu saja ketika dirinya jatuh sakit. Untuk itu, ia sudah berhenti merokok dan aktif berolahraga. Namun, risiko penyakit akibat penuaan tetap tak bisa dihindari. Lantas, bagaimana solusinya? Mari temukan jawabannya hanya di Go Healthy. Semangat kami tinggi. Sebagaimana kami harapkan Anda pun di sana bersemangat menonton Go Healthy. Saya Coki Sitohang, hari ini bersama Mbak Lula Kamal dan Mas Yohanes Kurniawan. Dua orang dari sekian praktisi kesehatan favorit Anda. Hadir bersama kami hari ini adalah seorang pengamat dan juga analis kebijakan publik di Indonesia, Bapak Trubus Rahardiansyah. Pak Trubus, salam sehat. Salam sehat selalu. Aslinya dari mana sih, Pak? Purworejo. Oh, Purworejo. Jawa Tengah. Iya. Pak, terima kasih loh Ya, sudah sempetin jadi narasumber kami. Saya terima kasih juga diundang dalam konteks ini. Biasanya kan saya hadir di sini sebagai seorang pakar kebijakan publik. Iya. Selalu mengkritisi hal-hal yang berkaitan dengan publik itu. Tapi selain sebagai analis yang memang diundang di berbagai media untuk bicara, Bapak punya pekerjaan tetap tentunya ya? Iya, pengajar sebagai dosen saya di Universitas Trisakti. Masih ya? Masih sebagai guru besar di situ. Apa sih Pak rahasianya Bapak menjaga pola hidup sehat ini? Kami ingin berbagi, tapi nanti ingat Pak, ada tinjauan dari praktisi kesehatan sebagai masukan. Tapi Bapak cerita dulu, singkat saja. Iya, singkat Bagaimana? saya bahwa saya itu yang saya jaga banget itu pikiran. Karena sumber penyakit menurut saya adalah pikiran. Ketika pikiran kita, orang Jawa semeleh, menerima segala sesuatunya, itu kita happy. Ya, tapi masalahnya gini, Pak Trubus, Ya. dari riwayat yang dibaca tadi ada riwayat merokok. Ya. Dan itu Pak Trubus sudah berhenti 15 tahun yang lalu. Ya. Jadi merokok itu awalnya adalah hobi. Hobi, saya senang banget Masa merokok. hobi sih, Pak? Hobi. Karena apa? Karena merokok itu kan orang yang biasa nongki-nongki, nongkrong-nongkrong gitu ya, kongko-kongko. Nah, kemudian kita lihat hobi itu menyenangkan. Kita nyicipin rokok itu. Nah, sejak kecil kita sudah merokok memang di kampung ya, jadi situasi merokok itu tingwe. Tahu tingwe? Ngelinting dewe. Oh, tingwe. Ya, itu ngelinting dewe, itu rokok mau sendiri. Nah, kita merokok gitu. Bapak gini Pak, kalau asap rokok itu kan dia termasuk dalam radikal bebas ya, Ya. Pak ya. Sedangkan dalam kandungan rokok juga ada nikotin. Radikal bebas dan nikotin ini akan menyebabkan kerusakan pada dinding dalam pembuluh darah. Walaupun keluhan gangguan ini tidak ada keluhan apapun di dalam tubuh, tetapi ini akan menyebabkan kerusakan, dan ketika terjadi kerusakan di dinding dalam pembuluh darah, ya dampaknya bisa terjadi sumbatan seperti gambar ini, Pak. Nah, gambar ini menunjukkan adanya sumbatan pada pembuluh darah, di mana awalnya kerusakan kecil, kemudian berkembang berlanjut, kerusakan itu akan membesar, dan itu menjadi tempat mudahnya kolesterol itu nyelip. Sehingga ketika terjadi sumbatan, ini akan menyebabkan aliran darah tidak lancar. Nah, gambar ini kan menunjukkan di jantung. Aliran darah yang tidak lancar pada jantung ini, ya ujung-ujungnya serangan jantung. Nah, kalau kita ngomongin radikal bebas, asap rokok ya Pak, apalagi kan kita mau tidak mau, suka tidak suka, pasti terpapar dengan radikal bebas. Nah, dampak radikal bebas itu banyak. Ada terjadi kanker, terjadi stroke, kemudian radang sendi, penuaan dini, kemudian pikun, Alzheimer, penyakit jantung koroner, tensi tinggi, gula darah tinggi yang menyebabkan diabetes, dan gangguan pada penglihatan. Jadi, walaupun Bapak merasa tidak ada keluhan di dalam tubuh, tetapi pada dasarnya dampak-dampak radikal bebas ini sudah ada di dalam tubuh Bapak, tapi Bapak tidak sadari. Gitu. Pak Trubus, tadi saya lihat di foto awal itu
ada bagian-bagian tertentu Bapak masih terlihat begitu langsing, ya, jauh lebih proporsional menurut saya ketimbang masa sukses bertambah sekarang dan berat badan pun kembali bertambah. Apa perubahannya kalau di Bapak? Ya, perubahannya itu ada ini apa namanya terasa berat ya badan ini, ketika gerak itu kurang lincah. Nah, Pak Trubus juga perlu ketahui ya Pak ya, bahwa tadi kan Bang Coki udah men-spill nih, berat badan Bapak sama tinggi badan Bapak masuk kategori overweight, kelebihan berat badan. Nah, ini ada patokannya, batas aman lingkar perut. Sekarang saya mengajak Anda pemirsa di rumah untuk ngukur lingkar perut Anda. Normalnya pada pria ini 90 maksimal. Jangan lebih ya, Mas ya? Iya benar, maksimalnya 90. Pada wanita maksimalnya 80. Ketika lebih dari ini, maka resiko kesehatan Anda akan meningkat. Terjadi sensitivitas insulin yang menurun, resistensi insulin yang ujung-ujungnya diabetes. Terjadi kenaikan kolesterol yang ujung-ujungnya penyumbatan pembuluh darah. Jadi diusahakan berat badan dan tinggi badan ini dalam kondisi ideal. Pasti yang pertama adalah kita akan mengajak Bapak, Pak Trubus, dan pemirsa di rumah untuk menjalankan pola hidup sehat. Dilihat saja mana yang masih kurang dari pilar-pilar tersebut ya, atau tidurnya barangkali masih kurang, atau manajemen stresnya yang masih kurang, itu yang harus dikejar. Kemudian karena memang berat badannya agak berlebih, yuk kita turunkan lagi. Pak Trubus juga tadi cerita, udah nggak enak kayaknya gitu ya Pak Trubus ya. Sebetulnya tubuh kita nih ya pintar sekali, dia akan kasih alarm gitu. Dia kasih tuh sinyal-sinyal kepada kita, tinggal kita mau mendengarkan saja. Dan kita tahu selanjutnya apa yang harus dikerjakan, ya turunkan berat badan. Ingat, kalau umur nggak bisa dimundurkan, tapi kalau berat badan bisa naik, bisa diturunkan juga. Dia tidak terkait dengan umur kita. Nah, sekarang saya mau ngajak Pak Trubus dan pemirsa di rumah untuk mencermati apa yang akan saya ceritakan. Ini mengenai alat kesehatan yang larinya nanti pada kesehatan darah dan pembuluh darah. Lagi-lagi kenapa darah dan pembuluh darah? Karena itu pegangan kita. Kalau bicara mau sehat, darahnya dulu kita rapikan, pembuluh darahnya dulu kita jaga, baru kemudian kita bicara mengenai kesehatan. Ini adalah alat kesehatan yang digunakan oleh Bang Coki juga, dipakainya di pergelangan tangan sebelah kiri, namanya menggunakan teknologi laser. Dia punya satu kesatuan juga dengan alat yang dipakai di rongga hidung yang namanya intranasal. Kalau alat ini digunakan, dia nanti akan menyinari 2 pembuluh darah besar. Dan alat ini sebetulnya dia menggabungkan antara kedokteran barat dan kedokteran timur. Kedokteran timurnya di sini berhubungan dengan titik-titik akupuntur. Kita lihat ya. Memang didesain sedemikian rupa sehingga waktu dinyalakan lasernya ini akan mengenai titik akupuntur tersebut. Jadi distimulasi titik akupunturnya. Ada titik yang namanya PC7, ada yang HT gitu ya. Nama-nama ini sebetulnya berhubungan dengan singkatan. Waktu PC itu adalah perikardium, daerah sekitar jantung. Waktu dikatakan HT ini adalah heart, artinya jantung. Sementara kalau yang LU ini berhubungan dengan paru kita. Jadi kalau kemudian titiknya distimulasi, ini adalah untuk menjaga kesehatan jantung, paru, dan daerah sekitar jantung. Tambahan lebih jauh adalah alat ini juga akan membantu tubuh kita untuk mengembalikan semua fungsinya. Fungsinya supaya optimal kembali dengan bertambahnya usia. Atau usia masih nggak banyak, tapi kemudian pola hidupnya tidak terlalu sehat. Yang biasanya terganggu adalah semua mekanisme yang harusnya jalannya dengan jalan yang normal. Salah satunya adalah mekanisme fibrinolisis. Kalau ada gumpalan darah yang namanya trombus, harusnya tubuh akan memecahkan. Tapi biasanya terganggu mekanisme ini. Disinilah yang namanya teknologi laser akan membuat tubuh dikembalikan lagi mekanismenya dengan cara yang lebih baik. Sehingga gumpalan darah itu bisa diuraikan sehingga tidak ada gumpalan darah lagi dalam pembuluh darah kita. Kalau ada gumpalan darah, yang ditahukan cuma satu, yaitu penyumbatan di pembuluh darah. Kalau di otak namanya stroke. Kalau di jantung namanya serangan jantung. Dua-duanya tidak kita inginkan. Yang diinginkan adalah umur panjang dalam keadaan sehat. Yang harus dikerjakan adalah jaga kesehatan kita. Jaga kesehatan darah dan pembuluh darah.
Pola hidup dijalankan dan tambahkan teknologi laser. Jangan tunggu lama-lama. Nah, tambahannya untuk kesehatan tubuh kita, dari awal kita bicara mengenai yang namanya radikal bebas. Pastikan tubuh kita punya cukup antioksidan supaya radikal bebas nggak bikin masalah. Kalau kita udah jaga semua jantung, paru, dan semuanya, tiba-tiba karena radikal bebas yang menumpuk, rusak lagi semua usaha kita. Jadi pastikan kita punya cukup antioksidan. Kalau nggak bisa dapat dari makanan, tambahkan dalam bentuk suplementasi. Sehingga dengan antioksidan, kemudian kita gabungkan dengan teknologi laser, kita bisa menjaga seluruh organ vital kita. Dan cita-cita kita bahwa kemudian nanti panjang umur dan sehat bukan cuma angan-angan. Pastikan teknologi laser, tambahkan suplementasi antioksidan, dan pola hidup sehat. Kita jalankan semuanya. Kemudian Pak Trubus, teknologi laser ini juga dapat membantu menstabilkan tekanan darah. Nah, tekanan darah yang tinggi ini disebabkan karena kadar nitrik oksid yang menurun di dalam tubuh. Bisa disebabkan karena proses penuaan, paparan radikal bebas, pola hidup tidak sehat. Nah, dengan menggunakan teknologi laser, nitrik oksid dibantu ditingkatkan sehingga pembuluh darah yang tadinya menyempit, aliran darahnya tidak lancar, dibuat lebar dan lancar kembali. Sehingga tekanan darah akan lebih terkendali. Nah, ngomongin masalah radikal bebas nih Pak ya. Radikal bebas ini akan berpengaruh sekali terhadap pembuluh darah. Oleh sebab itu, untuk mencegah kerusakan pembuluh darah akibat radikal bebas, butuh lawannya, yaitu antioksidan. Antioksidan seperti apa? Contohnya adalah ekstrak marigold. Bunga marigold ini dapat membantu mencegah terjadinya kerusakan pembuluh darah. Nah, kombinasi antara teknologi laser dengan suplementasi antioksidan adalah solusi yang tepat untuk Pak Trubus dan pemirsa untuk meningkatkan kesehatan yang lebih optimal. Mas Yo, Mbak Lula, terima kasih penjelasannya. Tadi yang dimaksudkan oleh para praktisi kesehatan memang ada di Indonesia. Memang Anda bisa mendapatkannya, dan untuk mendapatkan kesehatan yang paripurna itu adalah hal yang mungkin, pemirsa. Pakai alat kesehatan AccuLaser dan juga rutin mengonsumsi suplemen AS10 Evolife. Jadi dua hal ini digabung, pemirsa. Yang ini alat kesehatan dari luar membantu kesehatan, yang ini dari dalam tubuh kita. Nah, teknologi laser dan juga antioksidan adalah solusi sehat luar dan dalam. Kalau diibaratkan tubuh kita ini kan ibaratnya adalah tanaman. Nah, kita membutuhkan suplemen antioksidan yang tadi dijelaskan oleh para praktisi kesehatan sebagai pupuk untuk menghidupkan tanaman tersebut bertumbuh kuat dan juga sehat. Jadi dengan penggunaan AccuLaser dan mengonsumsi 2 tablet suplemen Evolife AS10 secara rutin akan lebih efektif dalam meningkatkan kesehatan. Ini buat Pak Trubus juga dan juga untuk pemirsa. Tujuannya adalah supaya secara hari ke hari kita terhindar dari komplikasi penyakit berbahaya seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Saatnya Anda untuk mendapatkan informasi mengenai AccuLaser dan juga suplemen Evolife AS10 seperti yang saya tunjukkan di sini. Dan ini adalah kesempatan Anda berkonsultasi mengenai masalah kesehatan Anda kepada kami. Silakan hubungi nomor yang muncul di layar kaca. Jangan ragu. Ketika Anda mau mendapatkan alat kesehatan dan suplemen antioksidan ini, Anda tinggal datang ke cafe showroom Gogo Mall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Tingkatkan kesehatan Anda dari luar dan dari dalam dengan menggunakan AccuLaser dan mengonsumsi suplemen Evolife AS10 sekarang juga. Dan pemirsa, setelah informasi berikut ini kami akan kembali tentang info sehat, pembahasan yang penting dan jangan sampai Anda terlewat. Tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
sesuai janji kami, inilah info sehat untuk Anda. Untuk Pak Trubus juga. Dampak radikal bebas terhadap kesehatan jantung dan paru. Tanda tanya besar. Mas Yo. Ya, jadi sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang info sehat ini, saya menjelaskan dulu apa itu radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul yang tidak stabil, tidak berpasangan atau istilahnya jomblo. Jadi dia bisa nempel di mana saja dan ketika itu nempel, ini akan menyebabkan kerusakan pada organ atau sel yang ditempelinya. Sehingga ketika radikal bebas itu menempel, maka akan mengganggu kesehatan tubuh Anda. Nah, apa kaitannya paparan radikal bebas terhadap kesehatan jantung dan paru-paru? Kalau dari jantungnya, radikal bebas ini yang pertama akan terjadi adalah gangguan pada pembuluh darah. Di mana terjadi kerusakan pada dinding dalam pembuluh darah yang menyebabkan produksi dari nitrik oxide itu menurun. Apabila nitrik oxide menurun, maka kemungkinan yang terjadi adalah tensinya meningkat. Tensi yang meningkat, kerja jantung akan lebih berat. Kemudian terhadap kesehatan paru apa yang terjadi ketika paparan radikal bebas ini terjadi pada diri Anda? Yang pertama akan terjadi peradangan. Peradangan pada organ paru ini akan menyebabkan mudahnya terjadi infeksi pada paru. Jadi pemirsa, radikal bebas itu tanpa kita sadari, kita akan selalu terpapar dari asap kendaraan, asap rokok, asap pabrik, polusi udara, dan dari metabolisme tubuh kita sendiri pun memproduksi namanya radikal bebas. Oleh karena itu butuh lawannya yaitu dengan antioksidan. Perbanyak buah dan sayur dan tambahkan suplementasi yang memang mencakup kebutuhan antioksidan dalam sehari kebutuhan Anda. Supaya tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada Anda sendiri. Ya. Kita kembali ke laser sekarang, Pak. Bapak baru pertama kali dengar soal teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah ini atau jangan-jangan Bapak pernah juga menonton acara kami yang mengedukasi tentangnya? Kalau apa namanya mendengar baru sekarang. Baru sekarang ya? Teknologi. Tapi pemahaman tentang teknologi laser tahu. Oke. Tapi kaitannya dengan pembuluh darah, ini yang saya anggap sebagai kebaruan. Nah, Apa yang Bapak ingin tanyakan terkait teknologi laser yang saya pakai ini? yang penting adalah saya tanyakannya adalah caranya gimana, strateginya bagaimana, metodenya seperti apa. Kemudian setelah itu kemanfaatan untuk aku apa. Nah itu yang penting. Oke, boleh dijawab jadi, praktisi. Gini Pak Trubus, teknologi laser ini, jadi Bapak bisa gunakan bersama dengan keluarga. Jadi satu alat ini bukan untuk satu orang, tapi untuk satu keluarga. Jadi dengan menggunakan teknologi laser, satu keluarga jadi sehat semua, Pak. Bergantian pakainya. Iya, bergantian. Digunakannya sehari 2 kali, pada pagi atau siang hari dan malam hari. Karena ini sesuai dengan ritme sirkadian tubuh kita, Pak. Jam biologisnya tubuh kita. Jadi pada saat nanti Bapak dan pemirsa menggunakan secara rutin, tidurnya akan lebih berkualitas. Kemudian pada saat bangun akan lebih berenergi, moodnya akan lebih stabil, sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Karena pada malam hari ketika nanti digunakan teknologi laser, ini akan menstimulasi satu hormon yang disebut melatonin. Mungkin Bapak sering mendengar melatonin ini ya Pak ya. Nah melatonin ini ketika meningkat di dalam tubuh, nanti tidurnya akan lebih mudah, akan lebih berkualitas. Dan pada pagi atau siang hari ketika digunakan teknologi laser, ini tidak bikin ngantuk Pak. Karena bukan melatonin yang diproduksi, tetapi serotonin. Nah serotonin ini adalah hormon yang bikin moodnya lebih stabil, kemudian energinya lebih meningkat, sirkulasi darahnya menjadi lebih lancar. Nah selain itu Pak Trubus dan pemirsa perlu diketahui teknologi laser yang di pergelangan tangan nanti digunakan bersamaan dengan yang intranasal karena ini satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Digunakannya di rongga hidung, tujuannya adalah untuk melancarkan area pembuluh darah, area kepala dan otak Pak. Sehingga ketika nanti pembuluh darah dilancarkan, dilebarkan, ini dapat mencegah demensia atau kepikunan, membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, dapat membantu pemulihan pasca stroke dan mencegah stroke berulang. Tapi
perlu dipahami Pak. Jadi teknologi laser ini nanti digunakannya bersamaan dengan suplementasi antioksidan yang fungsinya juga akan meningkatkan fungsi dari otak seperti resveratrol, kemudian kolin bitatrat, alfa lipoic acid, dan ini semua ada di suplementasi antioksidan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan darah dan pembuluh darah serta fungsi dari organ vital di dalam tubuh Anda. Jadi pemirsa, kini saatnya Anda take action dengan menggunakan teknologi laser serta konsumsi suplementasi antioksidan sehingga kesehatan Anda akan lebih meningkat. Jadi inti yang paling penting adalah bahwa teknologi laser ini akan membuat tubuh kita mengeluarkan cukup nitric oxide. Tapi di sisi lain, NO ini juga mengaktifkan yang namanya dapur di dalam sel kita. Namanya mitokondria. Ada NO, ada oksigen, dia akan membakar gula, kolesterol, asam urat. Sehingga diubah semua jadi energi atau yang namanya ATP. Sehingga nanti gulanya turun, kolesterolnya turun, asam uratnya turun, tapi kita mendapatkan energi yang jauh lebih tinggi. Orang-orang yang merasa kemudian kok badannya jadi lebih fit ya? Iya karena energinya jadi dibakar gulanya, dibakar kolesterolnya, tidak menumpuk di dalam darah dan pembuluh darah. Sudah saatnya pemirsa, jangan tunggu sakit, jangan tunggu komplikasi. Waktu Anda dalam keadaan sehat, gunakan teknologi laser. Pola hidup sehat harus dijalankan. Tambahkan juga antioksidan yang memang sudah ditambahkan vitamin dan mineral. Antioksidan terbaik untuk menangkal semua radikal bebas untuk mendapatkan kesehatan yang optimal. Apa manfaat yang Bapak terima dari obrolan kita yang singkat ini? Manfaatnya adalah ada pengetahuan mengenai hidup yang sehat. Syukur. Apakah Bapak mau mengupayakan dan berjuang untuk bisa mendapatkan teknologi laser dan suplemen antioksidan? Iya, akan saya usahakan itu supaya memiliki dan bisa menggunakan secara rutin. Logis kan Pak penjelasannya Iya, semua? logis, semuanya bisa diterima dan Sehat selalu nggih, ya, Pak Trubus. sama-sama. Terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih Mbak Lula, terima kasih Mas Yo, para praktisi kesehatan yang sudah menjadi teman tanding dalam diskusi yang mencerahkan ini. Cerita dari Pak Trubus Rahardiansyah, seorang analis kebijakan publik, barusan yang kita dengar, bukan hanya membuka wawasan, tetapi juga menyadarkan kita bahwa pelajaran hidup itu harus semakin berkembang. Bahwa ada yang lebih baik, ada yang lebih hebat, ada yang lebih mutakhir yang harus kita terima demi hidup yang optimal. Pemirsa, alat kesehatan Acculaser dan juga suplemen antioksidan Evolife AS10 adalah solusi tepat untuk meningkatkan kesehatan hidup saya dan Anda. Dapatkannya di GoGo Mall. Hanya di GoGo Mall yang sudah lebih dari 10 tahun berkomitmen menghadirkan produk kesehatan berinovasi tinggi dan merupakan satu-satunya distributor resmi alat kesehatan Acculaser dan suplemen Evolife AS10. Sekedar mengingatkan, GoGo Mall telah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional dan juga telah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen masyarakat Indonesia terhadap GoGo Mall. GoGo Mall tidak membuka cabang di tempat lain. Kami mohon Anda waspada apabila ada kegiatan promosional yang mengatasnamakan GoGo Mall. Kalau Anda mau mendapatkan 2 produk alat kesehatan ini, yang satunya juga suplemen, supaya batin Anda tenang, silakan datang saja langsung ke cafe showroom GoGo Mall yang ada di Alam Sutera, Kota Tangerang. Di sana Anda juga bisa berkonsultasi mengenai kesehatan Anda. Tingkatkan kesehatan diri Anda dari luar dan dari dalam dengan menggunakan alat kesehatan Acculaser dan mengonsumsi Evolife AS10 sekarang juga. Sampai ketemu di episode berikutnya dari Go Healthy. Salam sehat. Saya Letnan Jenderal Marinir Bambang Suswantono. Saya alumni Akabri 87. Saya sudah pensiun 2 tahun yang lalu. Saat ini saya masih mengabdi di Inspektorat Jenderal Kementerian SDM. Secara medis, ya saya merasakan badan saya lebih nyaman, lebih enak, semakin lebih sehat, tidur pun nyenyak gitu ya. Nah, dari situlah saya yakin dan percaya bahwa teknologi laser ini bekerja dengan baik. Kami juga menyarankan pada siapapun yang
pengen badannya tetap sehat untuk menghindari dari hipertensi, menghindari dari kolesterol tinggi, menghindari dari diabetes. Alangkah baiknya kalau sejak dari awal pun, karena saya bukan penyintas penyakit ya, kita menjaganya dengan menggunakan teknologi laser. Terima kasih, Aqua Laser. Suplemen kesehatan Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10. Ketika banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan, tubuh terpapar radikal bebas, perlu konsumsi suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.